Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, Selamat Jumat Barokah ya. Selamat hari Jumat Barokah. Jumat Mubarak. Salam-salam dari Taiwan, dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Timur Leste, Australia, yang di Hong Kong, Makau, Cina, Taiwan, Jepang, yang ada di Korea, yang ada di Uzbekistan, Rusia, Mesir, Irak, Maroko, dan dimanapun berada, terima kasih yang sebesar-besarnya selalu mengikuti video-video saya ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih ya. Hari-hari ini memang banyak sekali di media sosial ya, perdebatan-perdebatan yang akan membuat hati kita kotor ya. Sekarang banyak sekali channel-channel yang mengadu domba, channel-channel yang memposting ujaran-ujaran kebencian ya. Indonesia itu di waktu zaman Soeharto ya, waktu zaman Soeharto itu ujaran-ujaran kebencian itu tidak sevulgar sekarang ya. Kalau sekarang kan ujaran kebencian itu seperti membabi buta ya. Jadi sangat disayangkan ya. Apalagi orang Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahan. Dulu sangat terkenal. Zaman Soeharto itu sangat terkenal dengan keramah tamahan bangsa Indonesia ya. Kalau sekarang ya memang agak terlalu terlalu berlebihan. Tapi mungkin ya itu karena perkembangan zaman ya. Karena perkembangan zaman jadi ya seperti ini. Untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, tetap istiqomah dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Jangan pernah tinggalkan solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma firli wa fli bulusan mi'atin miliarin rupiatan innaka antal wahhab. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di zaman yang modern ini ya, zaman yang modern yang serba canggih dengan AI-nya ya, yang itu hoax terlihat nyata, yang nyata terlihat hoax. Kita harus bisa membedakan karena ini perkembangan digital yang sangat cepat ya. Jadi untuk mengimbangi perkembangan zaman yang sangat canggih ini hanya satu, yaitu bersolawat ya. Guru-guru kita berkata solawat itu adalah gurunya orang-orang yang tidak punya guru. Jadi bila orang tidak punya guru, bersolawatlah. Solawat adalah gurunya orang-orang yang tidak punya guru. Jadi solawat itu seperti bisa membimbing kita ke jalan kebenaran, ke jalan kebaikan ya. Kita dengan bersolawat akan lebih baik. Insya Allah pikiran kita akan tenang.
Itu yang pasti pikiran kita itu tenang ya, pikiran kita akan tenang, tidak gebrungsung ya, tidak gebrungsung, tidak apa namanya, tidak mudah emosi ya. Terus kita itu bisa memilih dan memilah. Dengan sholawat kita bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk ya. Karena ketika kita bersolawat ya, ketika bersolawat, kita mensikirkan solawat, itu terkadang kita akan mendapatkan ilham ya. Kita itu bisa mencerna ketika kita bersolawat. Contohnya bersolawat Jibril ya, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Ketika kita berzikir dengan solawat, kita itu di pikiran kita itu akan terlintas suatu pemahaman ya. Kita akan bisa memahami apa-apa yang tidak akan kita pahami ya. Yang tidak akan kita pahami ketika kita bersolawat bisa kita pahami dengan mudah. Itu pengalaman pribadi saya. Insya Allah ya dapat anda praktekkan. Jadi memang sholawat ini sangat mudah ya, sangat mudah dipraktekkan ya, sangat mudah dipraktekkan. Siapapun bisa ya, dari anak kecil sampai orang tua ya, sampai orang jompo ya. Ketika ada yang bertanya apakah sholawat itu harus diucapkan, ya harus diucapkan. Tidak diucapkan pun bisa ya, bersolawat dengan hati ya. Ketika banyak orang, apa malu atau gimana, apa di dalam pekerjaan, itu bersolawat di dalam hati juga bisa ya. Karena ada juga ya, amalan itu kalau diucapkan bisa, diucapkan di dalam hati tidak bisa. Itu namanya belum menyatu ya. Suatu amalan bila hati kita sudah bisa berzikir, berarti amalan itu sudah menyatu pada diri kita ya, menyatu dalam jiwa raga kita ya. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah istiqomah di dalam berselawat ya, untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Jangan pernah tinggalkan amalan-amalan baik ya, karena amalan-amalan baik itu sangat bermanfaat. Untuk bencana yang ada di Pulau Sumatera, saya pribadi turut berbela-sungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah, semoga cepat membangun lagi perekonomian ya. Maka apa yang menimpa diri kita, Allah akan menggantinya dengan lebih baik ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ada suara mobil ya, suara mobil itu ya, belum ini lagi ngangkut barang ya, lagi ngangkut barang mobilnya, jadi ya, mohon maaf audionya agak berisik ya. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang sebesar-besarnya, jangan like, komen, dan subscribe-nya atas dukungannya dimanapun berada ya. Karena kita harus lebih baik ya, lebih baik, lebih mengerti. Di hari Jumat ini mari kita memperbanyak membaca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ya. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang besar-besarnya. Jangan pernah tinggalkan amalan sholawat ya. Sholawat itu kan ya mudah ya, mudah sekali ya. Ya untuk pemula ya
minimal 1000 ya, 1000 tiap harinya ya, karena umat Islam yang tidak bersolawat itu adalah umat yang paling pelit sebenarnya ya. Umat Islam yang tidak mau bersolawat itu adalah umat yang paling pelit, menurut saya seperti itu. Pelit ya, tahu kan pelit ya. Jadi pelit itu kikir ya. Jadi kalau mengaku umat Islam ya harus memperbanyak sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang suka sholawat, saya tidak mau sholawat lain. Saya mau sholawat yang diajarkan Nabi Muhammad langsung. Ya udah, sholawat Ibrahimiyah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Sholawat apapun bagus. Untuk saudara-saudaraku yang ada di luar negeri, yang ada di dalam negeri ya, tetaplah menjaga kerukunan ya, menjaga perdamaian ya. Ketika perdamaian di bumi ini tercipta, maka akan suasananya sangat indah ya. Mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat ya. Karena ya solawat itu akan menolong kita dunia akhirat ya. Perbanyak saja membaca solawat apalagi di hari Jumat. Saudara-saudara dimanapun berada, terima kasih sudah hadir, like, komen, dan subscribe-nya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.